Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Anita, selamat pagi. Selamat pagi Kevin. Apa kabar hari-hari ini? Sehat tentunya. Apalagi ini hari Senin, jadi kita harus semangat ya. Betul, harus semangat mengawali pagi hari ini ya. Ya. Baik pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakak. Dan saya Anita Dewi. Inilah Lintas Sains Pagi. Selengkapnya. Pemirsa, seorang bapak tega menyekap istri dan 3 orang anaknya di dalam kamar rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Upaya negosiasi dan penyelamatan terhadap para korban oleh polisi berlangsung ricuh dan dramatis. Pasalnya pelaku penyekapan membekali diri dengan senjata tajam berupa tombak. Warga Jalan Faisal, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini heboh oleh aksi penyekapan seorang bapak terhadap istri dan bersama 3 anaknya di kamar rumah selama beberapa jam. Upaya negosiasi untuk membebaskan para korban yang melibatkan unit Jatan Ras Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tim reaksi cepat P2TP2A Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung alot. Sempat diwarnai dengan ketegangan serta kericuan karena pelaku membekali diri dengan senjata tajam berupa tombak. Bahkan sempat melarang petugas masuk mendekat ke rumah berlantai 2 tersebut. Hingga upaya negosiasi yang berlangsung selama beberapa jam menggunakan pendekatan persuasif yang juga melibatkan pihak keluarga serta petugas. Pelaku akhirnya membebaskan korban setelah dilakukan negosiasi alot. Sementara pelaku penyekapan, Reka, langsung dibawa ke kantor polisi bersama barang bukti berupa tombak. KDRT yang bagi kami sangat sensitif sekarang ini, dan itu korbannya sudah jelas ada perbuatannya, ada luka. Yang kedua, sikap. Akhirnya kita turun tangan, kita lakukan pendekatan persuasif, kita libatkan PRT, RW, koordinasi dan pihak kepolisian. Penyekapan suami terhadap istri dan 3 anaknya pertama kali diketahui tim reaksi cepat P2TP2A Kota Makassar. Istri korban melapor lewat telepon seluler mengaku disekap di dalam kamar rumah oleh suaminya. Korban pun mendapat kekerasan dalam rumah tangga dengan luka pada bagian bibir serta pelipis mata. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, Anyus melaporkan. Ratusan korban investasi bodong mendatangi kediaman seorang mahasiswa di Desa Tababaru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara, Bengkulu. Warga ini mengaku dibohongi oleh mahasiswa itu melalui media sosial. Ratusan korban investasi bodong mendatangi kediaman seorang mahasiswa di Desa Tababaru, Kecamatan Lais, Bengkulu Utara, Bengkulu. Mereka menuntut pengembalian dana dan keuntungan 20% atas investasi yang telah dijanjikan, namun tidak juga dibayarkan. Para korban ini merasa ditipu mahasiswi yang menawarkan investasi melalui akun media sosial. Dari data yang diterima, jumlah korban investasi ini mencapai 400 orang, berasal baik dari dalam hingga luar Provinsi Bengkulu. Korbannya itu ada sekitar 400-an orang. Masing-masing itu berapa gitu? Masing-masing itu beda-beda, Pak. Tapi ada yang paling besar itu 105 juta. 105 juta? Iya. Ini rata-rata korbannya ini dari mahasiswa? Rata-rata mahasiswa. Jadi kami tadi dari Polres Bengkulu Utara coba mediasi dan memang dari terlapor sendiri nggak bisa menyanggupi untuk kembalian. Jadi kami arahkan korban untuk melapor. Meski telah dimediasi oleh pihak kepolisian, owner investasi ini menyatakan tidak sanggup mengembalikan dana para korban. Dari Bengkulu Utara, Bengkulu, Ismail, iNews melaporkan. Pemirsa, laka lantas terjadi di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Mobil SUV yang diduga dikendarai oleh oknum polisi tak sabar mengantre di pintu keluar tol dan menabrak mobil minibus yang ada di depannya.
Kecelakaan antara mobil SUV berwarna hitam dengan nomor plat BK 1726 ABX dengan minibus berwarna abu-abu dengan nomor plat BK 1793 II ini terjadi di pintu keluar tol Binjai, Sumatera Utara. Kejadian bermula saat mobil minibus yang kehabisan saldo saat keluar tol. Mobil SUV yang berada di belakangnya tak sabar lalu mengklakson mobil korban. Sampai di situ, mobil yang diduga dikendarai oleh oknum polisi tersebut pun menabrak mobil minibus lantaran tak sabaran menunggu. Keributan pun terjadi saat pemilik mobil minibus meminta ganti rugi kepada pengendara SUV. Namun pengendara SUV malah mundur dan menabrak kembali mobil minibus lalu kabur. Memang sengaja bang, sengaja. Sengaja, wajar lah kami minta tanggung jawab dia. Dia sengaja dengan sadar. Panjangnya aja Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Iya. tadi itu panjangnya aja. Iya. Ibu udah dapat. Udah dapat. Kayak tadi dipoto. Kini, kasus ini sudah dilaporkan korban ke Bid Propam Polda Sumatera Utara karena terduga pelaku merupakan oknum polisi. Di Binjai, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas BKSDA gagalkan penyelundupan 3 ekor kanguru dan juga 6 ekor burung langka cendrawasih dan burung nuri di Pelabuhan Nurhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Satwa dilindungi ini ditemukan di kamar mesin KM Ngapulu. Ini proses evakuasi. Kanguru 2 ekor, cendrawasih. Sebanyak 9 ekor satwa dilindungi disita dari atas kapal milik PT Pelni KM Ngapulu saat tiba di dermaga Pelabuhan Nurhum Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. 3 ekor kanguru walabi, 4 ekor cendrawasih, seekor nuri bayan dan nuri ekor merah ditemukan di dalam kamar mesin kapal. Kanguru walabi yang langka itu disembunyikan di dalam boks besar dan kandang besi. Sementara 2 ekor burung nuri ditemukan di dek 2 dan dek 5 di dalam KM Ngapulu. Hewan-hewan yang sangat langka itu kini diamankan ke posko KSDA Bau-Bau. Temuan hewan langka ini berawal dari informasi dari salah satu penumpang kapal yang melihat 2 ekor burung nuri di bawah kolong tempat tidur penumpang. Ke-9 hewan langka yang ditemukan tanpa pemilik ini diduga berasal dari Kepulauan Aru yang sengaja diselundupkan untuk diperdagangkan di pasar gelap. Kondisi yang ada di atas kapal mencurigakan karena terdapatnya ada beberapa burung, maka tidak menutup kemungkinan ada burung lain seperti itu. Jadi tim yang ada di dek 2 langsung melakukan penyisiran di tempat-tempat yang lain. Ternyata di dek 1 kamar mesin haluan depan itu, disitulah diketemukan 1 buah peti yang isinya di dalam kanguru. Petugas BKSDA masih berkoordinasi dengan BKSDA Maluku untuk rencananya pengambilan satwa langka tersebut kembali ke alam liar. Sebelumnya, penyelundupan di kapal KM Ngapulu sudah beberapa kali terjadi sejak Oktober 2023 hingga April 2024. Petugas BKSDA Bau-Bau telah berhasil menyita sekitar 150 ekor. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengedar ganja di Kota Malang, Jawa Timur dibekuk polisi saat teler dalam pengaruh narkoba. Dari penangkapan tersebut disita 2 kg ganja siap edar. Modus tersangka menjadi pengedar ganja demi mengkonsumsi ganja gratis dan juga mencari uang. Apa itu? Tersangka HKP 29 tahun dibekuk petugas Polsek Lawakwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Tersangka hanya tertawa saat ditangkap petugas di Jalan Renang, Tasikmadu, Lawakwaru, Kota Malang, Kamis malam. Diduga saat ditangkap, tersangka dalam kondisi teler pasca menggunakan narkoba. Tersangka ditangkap saat hendak meranjau ganja yang sudah dikemas. Petugas pun meminta tersangka menyerahkan bungkusan hitam yang dibawa dan saat dibuka ternyata isinya adalah ganja kering siap edar sebanyak 2 kg. Tersangka mengaku sudah mengonsumsi ganja sejak kelas 3 SMA.
Karena terus ketagihan, ia pun mencari cara mendapatkan ganja tanpa mengeluarkan uang. Dan akhirnya dihubungkan dengan bandar narkoba. Ia kemudian menjadi pengedar narkoba dengan sistem ranjau. Sebelumnya, tersangka mengaku sudah berhasil mengedarkan 3 kg ganja. Terduga ini diamankan, kita minta untuk dibuka apa kotak itu. Setelah dibuka, isinya adalah daun kering yang diduga adalah daun ganja. Bawa ke tempat kos-kosannya untuk mencari barang bukti yang lain. Dan kemudian dari tempat kos yang berada di Saxophone ditemukan alat timbang, kemudian plastik yang bisa untuk membungkus, kemudian ada klip plastik. Inilah yang biasa digunakan dia untuk meranjol, menjual barang yang sudah dia dapat dalam bentuk kiloan. 2 kg ganja siap edar yang disita dari tersangka bernilai 33,3 juta rupiah. Kini polisi tengah memburu bandar narkoba yang memasok ganja pada tersangka. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kevin dan juga pemirsa, ini diduga tidak kuasai medan jalan dan remblong. Minibus berpenumpang 3 orang terperosok ke lereng perbukitan sedalam 50 meter di Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah. Ya, benar sekali Anita, di mana akibat dari benturan ini pemirsa 3 penumpang mengalami luka serius. Dengan menggunakan tali tambang, puluhan warga bergotong royong mengevakuasi mobil minibus yang terperosok ke lereng perbukitan di Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah, Minggu pagi. Kecelakaan bermula saat minibus melintasi jalur menurun di Duku Duplak, Desa Tempur, Sabtu malam. Diduga pengemudi minibus tidak mampu menguasai medan jalan dan alami remblong. Mobil terperosok ke area perbukitan sedalam 50 meter. Akibat kecelakaan ini, sang pengemudi Kundori, 50 tahun, beserta 2 penumpang, yakni Anik Aryani, 49 tahun, dan Rubiati, 40 tahun, mengalami luka berat. Pengendara ini belum menguasai medan karena di areal Tempur Duplak ini adalah tanjakan dan turunannya cukup curam, sehingga mengalami remblong dan akhirnya itu masuk ke jurang dengan kedalaman sekitar 35-50 meter. Minibus berhasil dievakuasi dari lereng perbukitan, sementara ketiga korban telah dilarikan ke rumah sakit Rehata. Di Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Sementara sebuah bis wisata mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang usai berwisata di Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Bis terguling di bahu jalan, 9 orang penumpang terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bis wisata yang mengangkut rombongan wisatawan sebanyak 35 orang ini terguling di Jalan Raya Imogiri, Panggang, Yogyakarta. Tepatnya di Dusun Lanteng I2, Selopamiworo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta, Minggu sore. Bis yang berpenumpang 30 orang dewasa dan 5 anak-anak ini sedang dalam perjalanan pulang menuju tempat tinggal mereka di Dusun Sungapan, Sedayu, Bantul. Usai berwisata ke Pantai Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat melewati lokasi kejadian yang merupakan tikungan yang menurun dan padat kendaraan, bis mengalami gangguan pada perneling sehingga bis hilang kendali. Pengemudi bis kemudian banting setir ke kanan hingga bis terguling di bahu jalan. Itu mau oper persenalan kecil tapi tidak bisa masuk, kan sama seperti jadi seperti nol lagi. Jadi remnya sudah tidak bisa kuat nahan. Langsung banting kanan. Banting kanan. Kan depannya ada mobil-mobil turun cuma pelan-pelan. Ini bis memang berawal dari Pantai Baron yang menuju ke arah Sedayu atau ke arah pulang. Ini rombongan dari Sedayu, di Jalan Imogiri Panggang terjadi kecelakaan karena hilang kendali. Warga bersama petugas PMI dan relawan langsung mengevakuasi penumpang bis yang menderita luka-luka ke rumah sakit. 9 orang penumpang bis yang sebagian besar perempuan berusia lanjut dilarikan ke rumah sakit Nur Hidayah, Bantul untuk mendapatkan perawatan.
Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Seorang pria pasien gagal ginjal dengan berat badan mencapai 150 kg dievakuasi petugas pemadam kebakaran saat hendak melakukan cuci darah di Jalan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Berat badan pasien dan sempitnya akses jalan menjadi kendala evakuasi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku mengevakuasi seorang pria dengan berat badan mencapai 150 kg dari kamar di lantai 2 rumah menuju ambulans di Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Si pasien tidak bisa jalan dan sempitnya akses jalan saat menuruni anak tangga sempat mempersulit proses evakuasi. Evakuasi ini dilakukan lantaran pasien obesitas bernama Michael Wongwestu ini mengalami gagal ginjal hendak menjalani cuci darah di rumah sakit. Mau turun jadi udah nggak bisa jalan dan dari tim medis ini kesulitan untuk memapah atau menggotong, akhirnya menghubungi kami. Saat menurun tangga kan ada tikungan itu yang rada mengkhawatirkan, jadi memang perlu dipapah atau disanggah. Setelah berhasil dievakuasi, pasien langsung dibawa ke rumah sakit. Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara dievakuasi. Para pengungsi ini diangkut ke Kota Bitung oleh kapal perang TNI AL. Korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, dievakuasi menggunakan kapal perang milik TNI AL. Para pengungsi berjumlah 327 orang berhasil dievakuasi menggunakan KRI Kakap 811 TNI Angkatan Laut. Warga korban erupsi Gunung Ruang mengungsi karena kondisi rumah sudah tak layak huni. Setibanya di Pelabuhan Bitung, para pengungsi ini dijemput keluarga mereka. Sementara pengungsi yang belum dijemput keluarga ditampung pihak TNI AL. Mengevakuasi 327 orang, terdiri dari wanita 192, pria 135. Dari 327 orang tersebut, ada yang sakit parah 2 orang, salah satunya yaitu stroke dan ada yang pendarahan. Kita sudah siapkan tim kesehatan. Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, mengalami erupsi pada Kamis lalu. Erupsi menyebabkan muntahan lahar panas dan asap. Ratusan warga di sekitarnya terpaksa mengungsi. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Puncak arus balik gelombang kedua di ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada hari Minggu meningkat. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Jawa Barat dan Tengah kembali ke arah Jakarta. Ribuan kendaraan arus balik dari arah tol Cipularang dan tol Cipali arah Jakarta memadati jalur tol Jakarta Cikampek sejak Minggu sore. Kepadatan terjadi sejak kendaraan memasuki kilometer 70 hingga kilometer 55 arah Jakarta. Sepanjang 15 km itu kendaraan hanya bisa berjalan merayap. Arus balik gelombang kedua ini terjadi karena Senin besok aktivitas belajar mengajar sudah mulai aktif. Meski cukup padat, belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk mengurai kepadatan. Ya, sementara pemirsa memasuki akhir pekan pasca libur Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet panjang. Ratusan kendaraan mengular di beberapa titik kemacetan seperti di Simpang Gadok, Pasir Angin, dan Megamendung. Kondisi arus lalu lintas hari terakhir libur Lebaran Minggu tadi di kawasan wisata Puncak padat. Ratusan kendaraan dari arah Jakarta mengular menuju kawasan wisata Puncak. Kepadatan terjadi di beberapa titik rawan kemacetan, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, hingga Megamendung. Untuk mengurai kemacetan, di kawasan wisata Puncak diberlakukan ganjil genap. Selain itu, rekayasa lalu lintas satu arah menuju Puncak diberlakukan bergantian sesuai kepadatan kendaraan. Kepadatan di Puncak ini didominasi kendaraan plat B asal Jakarta.
Diperkirakan warga memanfaatkan hari terakhir Lebaran untuk berkreasi di kawasan Puncak karena hari Senin kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayah, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang turun ternyata tidak menyurutkan niat para wisatawan untuk berenang di pinggir pantai. Hujan deras yang turun ternyata membuat nyaman karena air laut yang asin membuat air laut menjadi hangat. Meski diguyur hujan deras, ratusan wisatawan tetap berenang di pinggir pantai Carita, Pandeglang, Banten. Wisatawan asik berendam di air sambil diguyur hujan deras. Hujan kali ini tidak disertai adanya petir dan kilat, sehingga para wisatawan tetap asyik bermain di pinggir pantai. Para penjaga pantai tetap berupaya mengingatkan para wisatawan agar tidak terlalu jauh berenang ke tengah laut. Gimana? Tetap berenang atau bagaimana ini? Berenang. Kenapa? Lebih seger aja nggak ada hujanan. Oh, lebih segar ya? Kalau panas gimana? Kalau panasnya gosong hidang, berenang. Kita dipantau, terus kita monitor dan pantau. Ketika ada yang ke tengah kita. Ada jarak nggak berapa meter harus ke tengah laut dianya? 30 meter dari pinggir pantai. Oh, itu imbauannya berupa apa itu, Bang? Kalau udah lewat jalur itu kita kasih fluid. Para wisatawan pun diharapkan tetap waspada saat berada di pinggir pantai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus penumpang ditabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Seorang penumpang bis meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Bis penumpang tujuan Jakarta Belitang ini dihantam kereta api hingga terseret sejauh ratusan meter di perlintasan tanpa palang pintu di Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Selain mengakibatkan bis ringsek, seorang penumpangnya, Nazarudian Asof, 19 tahun, warga desa Karangendah, Kecamatan Semendawai, Suku Tiga, meninggal dunia. Sementara puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka serta satu penumpang dalam kondisi kritis. Kecelakaan bermula saat bis yang melaju di perlintasan kereta api tanpa palang pintu tiba-tiba mengalami mati mesin. Di saat bersamaan muncul kereta api yang datang dari arah Batu Raja menuju Lampung langsung menghantam bis hingga menyeretnya sampai ratusan meter. Masih ada jarak berdiri sawah kita hindar dari tengah gitu Pak. Masih jadi penumpang langsung panik, ada yang berusaha untuk turun, ya, ada yang keluar. Tapi ya beberapa tidak sempat turun itu. Tak sempat lah, orang depan penuh. Kini, kasus kecelakaan di perlintasan kereta api ini ditangani petugas kepolisian. Di Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi selanjutnya. Ini petugas pemadam kebakaran sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter. Ya, benar sekali Anita, di mana sebelumnya ini ular bersembunyi di saluran air milik warga. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 3 meter dari saluran air rumah warga yang berada di Jalan Taiman Timur, Kedong Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh ular yang berukuran cukup besar ini masuk ke dalam sebuah paralon saluran air. Petugas damkar terpaksa memotong paralon dan mengeluarkan potongan paralon berisi ular tersebut ke halaman rumah. Ular ini pertama kali diketahui oleh penghuni rumah dan kemudian langsung meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran. Evakuasi berlangsung dalam waktu 30 menit. Sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran beserta alat perlengkapan evakuasi dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Buaya muara sepanjang 1,5 meter ditangkap warga di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Warga khawatir reptil ganas tersebut menyerang manusia karena kerap muncul di dekat permukiman. Buaya muara sepanjang 1,5 meter ini ditangkap warga saat muncul di sungai dekat permukiman di Jerambah Gantung, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Penangkapan reptil ini dilakukan lantaran warga kian resah, khawatir buaya menyerang dan memakan korban jiwa. Kemunculan buaya diduga lantaran habitatnya mulai rusak akibat alih fungsi lahan. Buaya itu ditangkap warga karena memang sering muncul, khawatir terkait kemunculan buaya tersebut karena memang banyak anak-anak sering bermain di area kemunculan buaya tersebut. Buaya ini selanjutnya diserahkan ke Pusat Penyelamatan Satwa Alobi Foundation untuk jalani masa rehabilitasi sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan jelang pembacaan putusan sidang sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Ribuan personil gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya sidang termasuk kendaraan taktis dan tembok barikade. Sidang putusan perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung pada Senin pagi ini mendapat pengamanan ekstra ketat. Sebanyak 3.600 personel gabungan dari TNI dan Polri disiagakan di kawasan gedung MK termasuk ruang sidang. Tembok barikade dan kawat berduri juga telah disiapkan di depan pintu masuk gedung MK, serta beberapa kendaraan taktis. Terdapat 2 putusan sidang yang akan dibacakan, yakni permohonan dari Timnas Amin dan Timnas Ganjar Mahfud. Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan, pihaknya menyiapkan 14 kursi bagi pihak pelapor, terlapor, dan pihak terkait untuk hadir dalam sidang putusan, termasuk 2 kursi tambahan bagi prinsipal. Kemudian soal pengamanan, saya kira juga kita selalu koordinasi dengan teman-teman kepolisian. Ada layer-layernya pengamanan itu, mulai dari seputaran akses jalan menuju ke MK, kemudian di sekitaran gedung MK, termasuk juga di ruang sidang. Tapi seperti apa detailnya tentu saya tidak bisa sampaikan, tapi yang pasti kita ingin memastikan bahwa besok sidang itu dapat dilaksanakan dengan lancar, tanpa gangguan, tertib. Itu kira-kira. Fajar Laksono menambahkan, pengamanan terhadap 8 hakim MK, termasuk saat rapat permusyawaratan hakim, telah ditingkatkan sejak Jumat lalu. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Guru Besar dan Sivitas Akademika UGM Yogyakarta Minggu siang menggelar aksi mengawal putusan sidang Mahkamah Konstitusi MK. Aksi digelar sebagai bentuk dukungan moral terhadap para hakim jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Aksi mengawal sidang putusan sengketa Pilpres 2024 digelar para guru besar dan Sivitas Akademika UGM Minggu siang di Gedung Balerung UGM Jakarta. Dalam pernyataan sikapnya, Sivitas Akademik UGM berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir keadilan agar menggunakan nurani, akal sehat, dan kewenangan yang dimiliki untuk mengambil keputusan berkeadilan demi menjaga demokrasi dan amanah konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi, undang-undang, etika, dan norma bernegara marak terjadi selama 5 tahun terakhir akibat ambisi segelintir elit politik. Akankah kita sebagai bangsa akan mampu mewujudkan Indonesia emas melalui pembangunan kelembagaan, menegakkan etika dan norma bernegara serta menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme? Melalui aksi ini, Sivitas Akademika UGM mengingatkan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sidang sengketa Pilpres pada Senin ini sesuai hati nurani. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.
Ya, Anita dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi terkait Hari Kartini, di mana menyemarakan Hari Kartini pemirsa, sejumlah komunitas wanita berkebaya turut menari dan menyaraikan Hari Kartini di CFD Tamrin, Jakarta. Ya, betul sekali Kevin, di mana penampilan wanita berkebaya ini begitu mempesona di tengah modernitas saat ini. Komunitas perempuan berkebaya Indonesia dan Kebaya menari merayakan Hari Kartini bersama di CFD Tamrin, Jakarta Pusat Minggu pagi. Perayaan ini sekaligus dalam rangka menyambut Hari Kebaya Nasional yang akan diperingati 24 Juli mendatang. Sejak pagi, ratusan kaum ibu ini melakukan persiapan dengan pawai dari Gedung Sarinah menuju Bundaran HI. Mereka datang dari wilayah sekitar Jakarta, Bogor, Tangerang, bahkan Eropa. Saat ini kebaya tengah diajukan ke UNESCO untuk dijadikan warisan budaya tak benda bersama 4 negara serumpun, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Brunei Darussalam. Karena Kartini itu adalah perempuan Indonesia yang dari dulu berjuang, sejak dia remaja dia sudah berjuang untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Selalu berkebaya, karena itu ada yang namanya kebaya Kartini. Kebaya itu merupakan budaya yang shared culture yang sama, juga hidup di negara-negara Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Singapura. Sehingga kita berkolaborasi dengan 4 negara itu untuk mengajukan kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Kegiatan ini digelar untuk membangkitkan semangat baru bagi para perempuan Indonesia serta memotivasi generasi muda untuk bangga dan tidak malu berkebaya. Di Jakarta, Wenda Nura, Rizky Solehudin, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kevin tadi di Jakarta, sekarang kita ke Jawa Timur ya. Jawa Timur ini terkenal dengan kepeduliannya terhadap dunia fashion tanah air hingga di mata dunia, seperti Jember Fashion Week salah satunya. Ini tidak kalah menarik. Kali ini Kota Madiun menggelar peragaan busana kebaya bertema Kartini. Ya, benar sekali Anita, di mana tidak sekedar memperingati Hari Kartini. Peragaan busana kebaya ini turut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI karena gelar catwalk sepanjang lebih dari 1.000 meter. Peragaan busana kebaya Kartini ini berlangsung di kawasan Pahlawan Street Center, Kota Madiun, Jawa Timur. Dengan catwalk terpanjang di dunia tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI. Ribuan Kartini berbaris rapi mengantre giliran catwalk di depan Balai Kota Madiun hingga sepanjang Jalan Pahlawan. Peserta mulai dari pelajar, ibu-ibu PKK hingga peragawati profesional bersemangat saat berlenggak-lenggok di atas catwalk, menyemarakan peringatan Hari Kartini dengan kebaya khasnya masing-masing. Perwakilan representatif MURI, Sri Widayati mengatakan, MURI mencatat peragaan busana Kartini kali ini sebagai catwalk terpanjang di Indonesia bahkan dunia, sebagai rekor MURI yang ke-11.593. Dan hari ini kita kembali akan catat di MURI, yaitu peragaan busana kebaya Kartini dengan catwalk terpanjang 1.000 meter yang diusulkan, namun dari hasil verifikasi yang kami lakukan ternyata ada 1.009 meter. Ini kita bisa mendapatkan rekor MURI yang catwalk panjangnya 1 kilo lebih. Ini untuk hari ini. Tapi ribuan Kartini tentunya tidak hanya ditata gitu, tetapi ada catwalk yang dia bisa berjalan. Ini yang menarik, ini yang menjadi hiburan masyarakat, tontonan masyarakat. Harapannya, dengan pagelaran pawai busana Kartini seperti ini dapat membangkitkan semangat generasi muda untuk mencintai dan terus melestarikan kebaya. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Pemirsa, seorang ibu 7 anak di Jember, Jawa Timur nekat bekerja sebagai sopir dump truk layaknya laki-laki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Selepas berpisah dari suaminya, sang ibu banting tulang mengangkut batu dengan dump truk hasil kerja kerasnya sebagai mukmin di Arab Saudi.
adalah Sarifah Firdaus. Warga Jalan Tidar, Jember ini sehari-hari bekerja sebagai sopir dump truck, sebagaimana profesi yang dijalani seorang laki-laki. Ibu dari 6 anak ini pun menanggalkan rasa gengsinya menjalani profesi yang keras demi tuntutan kebutuhan keluarga. Semula Sarifah bekerja sebagai mukimin di kota Jeddah, Arab Saudi dan banyak membantu jemaah haji Indonesia. Namun karena permasalahan dengan suaminya, ia pun terpaksa berpisah dan memilih pulang ke kota Jember. Dari hasil kerja kerasnya sebagai mukimin, Sarifah pun membeli dump truck untuk mencari penghasilan. Betul, memang tidak ada sama sekali. Kalau di luar negeri itu banyak ya, driver wanita itu sudah biasa kita dengar dan tidak asing di telinga kita. Kalau di Indonesia itu asing. Kenapa nggak saya ambil peluang yang satu ini gitu? Dan akhirnya alhamdulillah diterima. Meski seorang wanita, Sarifah kukuh menjalani pekerjaannya dan justru didukung oleh teman-temannya sesama sopir laki-laki untuk terus bersemangat. Jika ada orang iseng dan mengganggunya, sontak teman-teman sesama sopir pun justru membelanya. Di zaman era keterbukaan atau era pembangunan seperti ini, bagi Umi itu wanita dan laki-laki itu sejajar ya, sama ya. Yang penting kualitasnya itu apa, bidangnya itu apa, keahliannya itu apa, ya kita tonjolkan saja. Setiap hari, Sarifah membawa dump truknya untuk mengangkut batu maupun pasir kepada pemesan. Ia mengambil pasir atau batu di kawasan Kecamatan Mayang dan Pakusari, Jember, untuk selanjutnya dikirim ke pemesan di wilayah Tapal Kuda seperti Lumajang, Banyuwangi, Jember, dan Bondowoso. Meski hanya sopir dump truck, Sarifah mengaku penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya dan dirinya. Kegigihan dan semangat pantang menyerah Sarifah dalam memenuhi kebutuhan keluarga menjadi pelajaran dan tauladan bagi kita semua. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno membuka Road to Run for Independence Day 2024 di halaman depan Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta. Dalam event ini, Menparekraf mengajak para perempuan Indonesia untuk bersemangat berkarya untuk tanah air. Kemenparekraf menggelar Road to Run for Independence Day atau RFID 2024 di halaman depan Gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta. Acara yang diikuti para pegiat lari Jakarta ini sekaligus untuk memeriahkan perayaan Hari Kartini. RFID 2024 diharapkan bisa menginspirasi perempuan Indonesia ikut mengembangkan pariwisata berbasis olahraga di dalam negeri. Untuk menginspirasi wanita-wanita yang ada di Indonesia juga agar semua bisa olahraga, nggak hanya laki-laki, perempuan juga wajib olahraga supaya kita sehat. Mereka adalah pelari-pelari yang sebagian menggunakan pakaian tradisional, sebagian lagi membawa semangat go lokal, dan hari ini kita juga meriahkan Road to Run for Independence Day. Kita harapkan ini akan mendorong sports tourism yang potensinya mencapai 19 triliun rupiah. Road to Run for Independence Day merupakan kegiatan pra-event yang diselenggarakan jelang perayaan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Ya, Anita dan pemirsa, apakah Anda bosan nih dengan olahan iga sapi yang itu-itu aja? Tak ada salahnya untuk mencicipi lempah kuning iga sapi pucuk kedondong khas Bangka Belitung, yang tentunya sangat menggugah selera. Ya, benar sekali Kevin, di mana olahan bercita rasa asam dan pedas ini dengan aroma khas pucuk kedondong sangat cocok untuk menu makan siang atau makan malam Anda. Berikut liputannya untuk Anda. Lempah kuning iga sapi merupakan salah satu kuliner khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang begitu lezat dan menggugah selera. Olahan ini semakin spesial dengan pelengkap daun pucuk kedondong yang asam dan beraroma khas. Mengolah lempah kuning iga sapi pucuk kedondong cukup mudah. Dengan bahan iga sapi dan bumbu rempah sederhana seperti kunyit, asam jawa, cabai rawit, dan terasi, serta garam dan penyedap. Bumbu yang telah dihaluskan kemudian direbus hingga matang, kemudian dimasukkan bahan utama berupa iga sapi, dan terakhir ditambahkan pucuk daun kedondong.
Olahan lempah kuning yang telah melegenda di masyarakat Bangka Belitung ini menghasilkan cita rasa yang begitu menggoda selera. Rasa asam khas pucuk gedondong berpadu pedas yang pas membuat kuliner legendaris ini cukup digemari. Cita rasa segar dan lezat membuat kuliner yang satu ini sangat cocok untuk menu santap siang atau santap malam bersama keluarga maupun sahabat. Kenikmatan olahan lempah kuning iga sapi ini seakan tiada duanya hingga membuat penikmatnya ketagihan. Sensasi rasanya ketika menikmati lempah kuning daging ini pasti sangat luar biasa. Kalau saya pribadi pun ini rasanya fenomenal dan fantastis lah biasa. Tekstur dagingnya lembut, enak untuk digigit ya di lidah kita. Jadi kita nggak susah-susah untuk mengunyahnya. Terus rasanya pun pas di lidah, masam pedasnya pas banget ya. Bagi Obi Ardi, mengolah lempah kuning dengan pucuk daun gedondong menjadikan kuliner ini semakin sempurna. Ya, ini seperti biasanya sebenarnya lebih mirip kepada lempah kuning ikan sama juga. Cuma akan tetapi di sini untuk lempah daging kita asamnya double. Biasa kalau lempah kuning itu pakai asam Jawa, di sini kita asam Jawa tetap pakai, tapi kita tambah lagi dengan asam pucuk gedondong. Jadi menambah keasaman dan citra rasa untuk aroma daun gedondongnya itu lebih khas. Gitu. Nah, bagi Anda yang ingin menikmati olahan daging sapi yang segar dan nikmat, bisa mengolahnya dengan mudah di rumah Anda atau langsung berkunjung ke warung makan Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang pedagang cilok di Jember, Jawa Timur pergi haji dengan mengendarai sepeda motornya. Ia memperkirakan akan sampai ke Tanah Suci 1 bulan 5 hari. Puluhan tetangga dan warga mengantarkan dengan iringan sepeda motor hingga batas kota Jember. Daman Huri, pedagang cilok warga desa Mamampu, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur, nekat pergi haji dengan mengendarai sepeda motor. Cita-citanya diinspirasi dari kakek buyutnya yang pernah beribadah haji dengan berjalan kaki. Semua perlengkapan kesehatan, surat izin, perlengkapan sholat, dan perlengkapan lainnya sudah dipersiapkan secara matang. Hingga membuat sepeda motornya penuh dengan perlengkapan perjalanan untuk naik haji. Daman Huri yang sehari-hari berjualan cilok keliling itu nekat naik haji karena ketidakmampuannya untuk beribadah haji dengan cara yang diatur pemerintah. Sehingga ia memilih pergi haji dengan bersepeda motor yang sehari-hari digunakan untuk berjualan cilok. Sebelum berangkat, Daman Huri berdoa di atas sepeda motornya dengan harapan perjalanan menuju Tanah Suci lancar dan selamat. Yang disebutkan satu diantaranya yaitu untuk peralatan sholat dan yang kedua untuk kerusakan sepeda motor. Mudah-mudahan persiapan ini tidak sampai terjadi apa-apa di jalan dan mudah-mudahan semua itu berjalan lancar, mendapat restu dari keluarga dan tetangga, terutama daerah Menampung, Mas dan Kabupaten Jember, Surabaya, Jatim. Daman Huri akan menempuh jarak hingga puluhan ribu kilometer dan melewati beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Qatar yang selanjutnya masuk ke Arab Saudi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah balon udara viral mendarat di Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Ya, balon udara yang diluncurkan warga selama Lebaran ini kerap mengganggu penerbangan. Sebuah balon udara yang diduga diterbangkan warga viral dan mendarat di landas pacu Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, Yogyakarta. Balon mendarat di pinggir landas pacu dan langsung dibawa petugas bandara. Selain sebuah balon udara, terdapat juga balon udara lainnya yang terbang rendah di kawasan bandara. Keberadaan balon udara ini sangat mengganggu penerbangan karena bisa terbang di ketinggian yang sama dengan pesawat yang tengah terbang. Biasanya, balon udara ini diterbangkan warga dalam perayaan Lebaran.
Berdasarkan data Airnav Yogyakarta, ada 8 balon udara berada di kawasan bandara. Balon udara ini sangat berbahaya jika mendekat ke pesawat, apalagi sampai terhisap mesin pesawat. Dari laporan yang diterima oleh Airnav, ada kejadian 24 balon udara di seluruh Pulau Jawa. Dan 8 diantaranya ada di wilayah Yogyakarta. Jadi dari 8 itu sekitar wilayah bandar udara. Jadi langkah yang kita lakukan adalah kita berkolaborasi erat dengan teman-teman BMKG untuk mengetahui faktor cuaca sehingga kita bisa mengetahui arah angin. Nah, himbauan dari kami adalah seluruh masyarakat yang ada di sekitar Bandara YIA diharapkan tidak melakukan atau menerbangkan balon udara karena itu akan mengganggu juga operasional penerbangan. Airnav mengimbau warga agar balon udara tidak dilepas ke udara demi keselamatan penerbangan. Apalagi berdasarkan Undang-Undang Penerbangan, bagi siapa yang membahayakan penerbangan dapat dipenjara hingga 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Lautan Manusia menyaksikan puncak rangkaian festival balon udara di Wonosobo, Jawa Tengah. 53 balon udara berbagai ukuran dan motif diterbangkan dari alun-alun kota Wonosobo. Lautan Manusia membadati alun-alun kota Wonosobo, Jawa Tengah untuk menyaksikan puncak festival balon udara Wonosobo. 53 balon udara berbagai ukuran dan motif mampu menarik perhatian ribuan orang. Motif-motif pada balon ini sangat menarik dengan nuansa layaknya kain batik. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Untuk menjaga tradisi dan menjaga keselamatan penerbangan, pihak Pemkab Kota Wonosobo mengadakan festival balon udara ini di tengah alun-alun. Balon yang diterbangkan dengan cara diberi udara panas ini tidak dilepas begitu saja, namun ditambatkan dengan ketinggian maksimal 300 meter hingga aman untuk penerbangan pesawat. Soalnya kemarin-kemarin juga ramai kan di sosial media, banyak orang yang ngetek juga. Ternyata di Wonosobo juga ada tradisi yang menarik, langka juga mumpung Idul Fitri tahun ini ada, jadi sengaja ke Wonosobo buat nonton festival balon udara. Dengan keterlibatan kami sebagai penanggung jawab navigasi penerbangan dengan pemerintah daerah dan juga dengan aparat yang lain, dengan otoritas bandar udara, dengan Kementerian Perhubungan, dengan Polda, masyarakat teredukasi sehingga tidak lepas. Sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Mudah-mudahan diharapkan makin lama makin zero ya. Puncak Festival Balon Udara Wonosobo sebagai puncak rangkaian festival yang dimulai sejak Lebaran hari kedua lalu. Festival ini merupakan bentuk keceriaan dan rasa syukur warga saat berlebaran. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, ribuan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat adakan tradisi pesta rakyat dengan berbagai hiburan. Salah satunya yang paling menarik perhatian warga adalah Kuluwung atau meriam karbit. Ribuan warga Kampung Lengsir, Desa Jaya Sampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meramaikan tradisi pesta rakyat Minggu pagi. Acara pesta rakyat diadakan untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri dan dilakukan setiap setahun sekali di sekitar pinggiran danau. Dengan adanya berbagai hiburan di pesta rakyat ini, warga merasa sangat terhibur. Dan warga dari berbagai wilayah datang untuk melihat atau menyaksikan acara pesta rakyat tersebut. Terlebih acara tersebut diadakan setahun sekali dan membawa berkah terhadap para pedagang kecil. Berbagai hiburan ditampilkan seperti karnaval, jaipongan, dangdutan, dan permainan kuluwung atau meriam karbit.
Untuk pembuatan kuluwung atau meriam karbit dari pohon kelapa memakan waktu setengah bulan karena sangat sulit mendapatkan bahan-bahannya. Bagus sih, memeriahkan gitu ya. Jadi semua dari mana-mana tuh sampai ke sini datang, termasuk saya gitu ya Mas ya. Datang dari Basilikus ke sini cuma mau nonton ini, menyaksikan leson acara tiap tahun. Desa Jasampurna semua bergabung, perangkat desa semua bergabung semua. Terima kasih banyak. Ini acara Lebaran. Acara Lebaran setiap tahun kami mengadakan acara karbit dan juga acara yang lainnya. Mudah-mudahan acara ini dari setiap tahun ini sekarang tahun 2024 1445 Hijriah. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kami semua diberikan kelancaran dan sehat. Amin. Dengan pesta rakyat ini diharapkan warga terhibur dan di tahun berikutnya acara pesta rakyat akan lebih meriah lagi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali. Kemenparekraf siapkan sejumlah side events dan post-tour. Kegiatan ini juga akan menghadirkan ritual melukat atau upacara pembersihan pikiran dan juga jiwa secara spiritual. Jelang perhelatan Forum Internasional Sektor Air terbesar di dunia atau World Water Forum ke-10, Kemenparekraf dan sejumlah pihak terkait menggelar rapat koordinasi persiapan di Nusa Dua, Bali. Rapat dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang juga Ketua Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum. Rapat digelar sebagai persiapan untuk memberikan pengalaman yang tidak terlupakan bagi para delegasi. Kemenparekraf juga akan memfasilitasi para delegasi untuk menyelami prosesi melukat yang secara khusus memiliki makna spiritual bagi masyarakat Bali. Kita melihat bahwa air ini ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Bali, yang kearifan lokal dan banyak yang menginginkan side event itu prosesi ritual melukat, yaitu penyucian menggunakan air yang mungkin nanti kita bisa pandu dan kita bisa arahkan sebagai kegiatan postur dari event World Water Forum. Sampai hari ini semua persiapan sudah berjalan dengan bagus karena ke depan ini air ini akan menjadi masalah serius dunia. Jadi sebabnya sangat penting kita lakukan ini lebih serius daripada masalah fosil energi. Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno juga menerima kedatangan Sadguru, guru yoga dan spiritual termasyhur, serta penulis asal India di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kedatangan Sadguru ini untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata spiritual. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Ya, diantaranya tak sabar antre di pintu keluar tol, mobil SUV yang diduga dikendarai oleh oknum polisi menabrak mobil minibus yang ada di depannya. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Adita Dewi. Dan saya Kevin Pakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.